Kalau mungkin ibu lagi nonton, ya alhamdulillah sekarang anaknya belum sukses tapi sedang diusahakan untuk sukses. Wah, kalau titik paling rendah sih pernah kok. Apa tuh? Kayak misalnya kerja udah capek, terus ngelihat nilai hasil ujian tuh udah drop banget, terus dengar kabar orang di rumah juga lagi nggak enak gitu kan. Selamat datang di Ruang Taiwan bersama dengan saya Pak RT Agung Sunarto yang dipersembahkan oleh Fokus Taiwan Indonesia. Selamat datang Mas Hafib di acara Ruang Taiwan dari Fokus Taiwan. Silakan perkenalkan diri dulu kepada teman-teman. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Rafif Jamil. Saat ini sebagai mahasiswa Universitas Terbuka di Taiwan, semester 5, program studi manajemen S1, dan menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Universitas Terbuka Taiwan periode 2025-2026, dan sebagai pekerja migran Indonesia juga. Himas itu apa sih? Himas sendiri organisasi yang dibentuk sama mahasiswa-mahasiswa yang pernah belajar di UT yang ada di Taiwan juga. Jadi emang kesadaran untuk berorganisasi di Taiwan. Jadi pengen juga bertukar pikiran, bertukar ide sama sesama pelajar Universitas Terbuka gitu kan. Jadi adanya Himas ini juga sangat-sangat membantu lah untuk kita bersosialisasi sesama para PMI dan juga mahasiswa. Jadi Mas Hafib tuh kesini sendirian tah? Datang ke sini sendirian, cuman atas rekomendasi dari ibu. Jadi benar-benar yang di sini nggak ada siapa-siapa selain ibu, gitu. Oke. Jadi ibu juga udah stay kerja di sini saat Iya. ini ya. Di mana kerjanya? Saat ini kerja di rumah sakit di daerah New Taipei. New Taipei. Rumah sakit ini maksudnya kerjaan rumah tangga atau sebagai formal ini? Pernah bekerja sebagai formal, baru selesai kemarin, terus keluar, sekarang kerja di rumah sakit. Terus sudah gitu, sekarang kerja di industri apa? Kemudian di daerah mana sekarang? Sekarang kerja di pabrik pengolahan telur, terus di daerah Tainan. Biasanya kalau pabrik pengolahan telur, kita buat untuk produksi pembuatan roti, bahan-bahan roti, kue, terus buat dikirim ke pabrik pembuatan mie juga gitu kok. Kerjaannya hari-hari itu apa tuh? Kalau kerjaan hari-hari, mecahin telur, misahin kuning dan putihnya, Oh gitu? terus kadang nyuci juga. Oh, Jadi- cucinya pakai mesin atau pakai? Kalau nyuci kita pakai mesin, kadang juga manual kalau mesinnya rusak. Oke, jadi ternyata ada ya pabrik pengolahan telur. Iya. Gue baru pertama kali dengar, gue pikir pengolahan telur itu biasanya udah langsung di pabrik roti. Ternyata memang ada pabrik khusus yang Ada. menangani hal itu ya. Tapi total di Taiwan udah berapa tahun gini? Total di Taiwan baru mau 3 tahun nanti Agustus. Agustus besok baru mau 3 tahun. Sebentar, gue bingung. Lu baru mau 3 tahun, tetapi tadi lu bilang S1 bagian manajemen udah semester kelima. Ini gimana ceritanya nih? Jadi semester kelima, kenapa? Karena kan awal pertama datang di Taiwan sendiri itu 2022 Agustus. Kemudian ada pendaftaran pertama kali dibuka itu waktu 2023 Januari. Langsung daftar. Oh. Jadi itu langsung mulai semester 1, terus di 2024 udah masuk semester 3, sekarang udah menempuh semester 5. Baru kemarin selesai ujian. Waduh. Ternyata ada ujian juga? Ada ujiannya. Kirain nggak ada ujian. Langsung ini nggak ada ujian Ada juga. ujian juga ya? Iya. Oke. Kenapa waktu itu kepikiran masih sempat-sempatnya untuk gue mau kuliah lah gitu? Itu alasannya apa? Kalau pengen kuliah sendiri karena ngerasa ya di Indonesia pun lulusan SMA ngerasa setelah lulus mau cari kerja juga susah banget kok. Aku juga sempat gap year selama lulus SMA dari 2020. Terus gap year selama sekitar 1 atau 2 tahun itu belajar bahasa Jepang pernah gitu kan, udah pernah lulus tesnya juga. Terus ya sekarang ada di sini, jadi mungkin masih pengen untuk meneruskan jenjang belajar yang cuma gap year 1,5 tahun atau 2 tahun itu. Tapi gimana milah waktunya tuh kan?
Kalau untuk waktu di UT sendiri fleksibel sih kok. Jadi kalau misalnya tugas itu biasanya kita kuliah itu sekitar 8 minggu atau 8 sesi biasanya. Jadi setiap sesi itu dikasih waktu sekitar 2 minggu untuk jawab diskusi atau tugas-tugas yang ada. Jadi setiap minggu pasti bisa lah disempetin cuma 2 bulan gitu kan. Jadi kalau misalnya masih dalam pekerjaan kayaknya kan kalau misalnya dari 8 ke 5 malamnya masih bisa dipakai buat belajar. Tapi kalau shift kan dia paling dari tergantung shiftnya. Tapi tetap bisa dikerjain dalam satu waktu gitu. Oke. Kendala yang paling besar kerja sambil kuliah plus sekarang lu juga sebagai ketua Himas. Ketiga aktivitas ini lu gimana menyesuaikan? Pernah bentrok gak tuh waktu-waktunya? Kalau itu sih pernah ya kok, karena kan aku juga baru di organisasi ini baru selama 2 tahun terakhir kan. Jadi lumayan parah juga kalau untuk waktu kerja terus tabrak sama waktu untuk belajar terus rapat sama organisasi itu wah ngaturnya kayak belajarnya cuma 1 jam aja deh gitu kan. Jadi sisanya untuk rapat nanti sampai jam segini. Terus nanti kalau misalnya mau kerja lagi, ya udah nanti di skip dulu ini, fokus kerja dulu gitu kok. Jadi nggak terlalu terpaku sama salah satu lah, masih bisa dibagi-bagi. Masih bisa dibagi-bagi ya. Oke. Tapi dari sini lu belajar sesuatu nggak? Banyak Dengan kesibukan seperti itu. banyak sih kok yang didapat ya. Banyak relasi, terus juga banyak improve soft skill, terus juga pengetahuan juga bertambah dengan ya jurusan-jurusan yang aku tempuh sekarang kan manajemen ya. Iya. Jadi lumayan bisa apa ya? Mungkin ini bisa untuk masa depan sih kok. Jadi invest jangka panjang di diri sendiri. Iya, aku jadi ingat ya kata orang investasi yang nggak ada ruginya itu adalah investasi kepada diri sendiri, ya, investasi kepada otak gitu loh. Tapi tadi balik lagi nih, soalnya kan banyak tuh. Sebenarnya UT di Taiwan itu udah berapa tahun ya? Kalau UT di Taiwan itu sebenarnya dari organisasinya sendiri, Himas sendiri dari 2014 udah ada, jadi kemungkinan mungkin udah dari lama banget kayaknya. UT di Taiwan udah ada. Kalau dari UT sendiri, dosen-dosen yang dihadirkan, ini mungkin juga buat para teman-teman sekalian yang pengen juga ngambil UT, karena kan UT kan bukan cuma di Taiwan doang kan, di seluruh dunia bisa kan? Bisa, ada UT layanan ada luar UT negeri. luar negeri kan. Jadi, nah kalau dilihat dari struktur para dosen sendiri, dari mana sih sebenarnya dosen-dosen ini? Kalau dosen itu biasanya kita ada kelas namanya TUEP, jadi tugas webinar gitu. Dan itu biasanya domisili dosennya itu biasanya mungkin bisa ada di Taiwan ataupun ada di Indonesia, ataupun dari negara-negara lain yang bersedia menjadi dosen untuk mengajar di TUEP tersebut. Kalau aku sih pernah waktu di semester 2 atau 3 pernah ikut TUEP, pernah dapat juga dosen di Taiwan, 2 orang dosen di Taiwan laki-laki gitu. Jadi pernah juga punya dosen orang luar negeri juga. Jadi masih oke lah, tapi tetap orang Indonesia dengan jurusan yang sama. Nah ini yang pengen gue tahu nih, biayanya sebenarnya mahal nggak sih kalau UT? Kalau UT sendiri untuk per semester sih ada di angka 1.300.000 kok. 1.300.000 itu per semester ya? Per semester. Per mata kuliah atau untuk biaya itu untuk 6 mata kuliah. 6 mata kuliah satu. Itu kalau yang sistem paket semester. Ada yang sistem non paket semester, jadi kayak kita pilih sendiri kursnya mau berapa pelajaran gitu yang diambil, dan itu pasti harganya beda-beda. Jadi tergantung kalau yang ngambilnya SIPAS. Kalau SIPAS itu pasti dikasihnya 6 mata kuliah atau 7 mata kuliah. Kalau mau ujian ulang pun bisa. Oke. Kayak misalnya sebelumnya dapat ujian nilainya jelek nih, bisa diujulkan di semester selanjutnya gitu. Jadi kalau tahu nilainya jelek terus mau diulang bisa. Cuman waktunya mungkin lebih lama. Dari tingkat keguguran. Nah, ini kan banyak yang ikut nih. Berapa persen? Belum ada datanya nggak? Aduh, kalau data sih nggak ada kok. Cuman kalau untuk pengalaman di kelas sendiri lah. Iya, kelas sendiri. Ibaratnya seleksi alam. Kalau pertama semester 1 itu mahasiswa 40-an kok. Oh, semangat tuh ya. Wah, gue mau nih. Semangat 40-an. Terus sekarang di semester 5 yang sisa-sisa hanya
mungkin setengahnya Waduh, yang aktif. jadi bisa Setengahnya. gugur juga ternyata ya? Bisa. Karena entah mungkin masalah kayaknya udah nggak kuat untuk belajar, terus waktunya kurang fleksibel, atau mungkin dari majikan yang nggak ngizinin gitu. Oh. Biasanya juga ada kayak gitu kok. Jadi faktor-faktor utama itu waktu. Oh ya, majikannya nggak ngizinin. Kok bisa sih majikannya nggak ngizinin? Biasanya ada beberapa majikan yang emang fokusnya tuh kayak kamu datang ke sini kan kerja gitu, nggak ngebolehin untuk kuliah gitu kan. Terus juga kadang kalau misalnya nggak ngomong sebelumnya pengen kuliah, jadi bisa sembunyi-sembunyi sebenarnya. Cuman kan kayak nggak nyaman di diri lah. Iya, kalau ngumpet-ngumpet di kamar tiba-tiba dipanggil. Iya makanya. Mas Agung, waduh gimana nih? Lagi ngobrol sama dosen atau gimana gitu ya. Menurut tuh apa yang diajarkan sama dosen-dosen tuh bisa dipraktekkan nggak sih? Apa cuma sekedar teori doang? Kalau untuk materi yang dikasih sama dosen atau yang dari buku itu benar-benar bisa dipraktekin. Terus juga ada beberapa hal itu mungkin menyangkut ekonomi Indonesia juga dan mungkin terkait itu juga. Jadi emang benar-benar based on true lah ke real life-nya gitu. Masih masuk. Masih masuk ya. Oke, jadi ini nih satu topik yang menarik. Kalau teman-teman pengen ikut bisa lebih lanjut nih ke UT nih. Informasi di mana kalau mau ngedapetin tentang kurikulum dan segala macamnya? Bisa follow IG-nya UT Himas atau mungkin dari UTT Peduli atau organisasi yang lainnya yang ada di UT, terus juga Universitas Terbuka Taiwan dan juga UT Layanan Luar Negeri. Kenapa lu bisa kepengen jadi ikut organisasi ini? Nggak sengaja didorong atau nyemplungin sendiri nih? Karena sebelumnya waktu SMA juga udah sering ikut organisasi. Jadi kayak di semester awal nggak ikut organisasi juga karena mau ingin tahu dulu nih kuliah di UT itu gimana. Cara manage waktunya, gimana-gimananya, terus segala macam pelajarannya. Terus setelah itu tahu organisasi yang ada di UT sendiri. Terus aku lihat kayaknya beberapa organisasi ini terikat gitu kan sama satu organisasi inti gitu. Terus aku coba join lah di semester ketiga. Ternyata ya lumayan menguras energi juga gitu. Soalnya di tahun pertama aku langsung jadi ketua divisi sosial dan budaya. Gue lihat di UT sendiri ya, sosial media cukup tahun ini agak agresif ya. Iya, benar ya? Iya. Iya, gue berasa nih UT sekarang begitu banyak konten-konten yang jos, menarik banget dan agresif menurut gue sih ya. Makanya begitu ngeliat di IG itu, wih lucu-lucu kadang-kadang. Tahun 2025 sendiri aktivitas kegiatan yang udah lo lakukan apa aja? Kalau di sepanjang 2025 kita dari Februari kemarin kita ada ikut kolaborasi sama PP Taiwan untuk acara sosialisasi juga bersama RTI. Terus di bulan Maret kita ada beberapa webinar, terus di bulan April ada lomba dan webinar, terus di Mei juga ada lomba, ada webinar juga. Terus di Juni kemarin kita ngadain workshop pertama kali di KDI Taipei. Yang merangkai bunga. Merangkai bunga itu ya. Ya, Cukup ramai menggunakan itu. uang palsu. Iya. Pakai uang palsu bikinnya Iya, ya. pakai uang palsu. Oke, keren banget itu. Dan sampai akhir tahun ini masih banyak kegiatan-kegiatan lagi nih? Sampai akhir tahun kita masih ada beberapa ide-ide lagi. Oke, yang paling dekat apa nih kegiatannya? Yang paling dekat nanti mungkin ada di tanggal 24 ada Agustusan. Kita mau ngelaksain Agustusan offline di Taoyuan. Di Taoyuan. Lokasinya di Immigrant Work Service Center. Immigrant Work Service Center. Iya. Sebagai ketua untuk Himmas ini, menurut lu challenge yang paling berat yang pernah lu lalui itu apa? Challenge terberat sih mengerti anggota sendiri ya kok. Oke, maksudnya gimana? Karena juga kan harus memahami ide-ide mereka ini seperti apa, terus bertukar pikiran, terus memahami karakter dari masing-masing setiap orang ini gimana. Jadi untuk masalah utama sendiri, ya itulah mengelola SDM yang ada ini supaya mereka mau untuk berkontribusi dengan baik lah di Himas. Jadi biar Himasnya juga punya SDM yang benar-benar berkualitas. Lah kalau misalnya pas lagi ngadepin orang yang nggak mau kerja sama lu, gimana komunikasi? Biar
Biasanya sih ada sih kok, karena orangnya emang udah tahu wataknya keras kepala, terus nggak bisa dibujuk. Paling kita mediasi ngobrol maunya gimana, terus enaknya gimana. Kalau dicari jalan tengahnya lah enaknya gimana. Cuma kadang-kadang kalau udah masih ini banget, masih bebel banget, keras kepala banget, ya aku mau nggak mau. Kalau misalkan aku sebagai ketua punya hak gitu kan, jadi kamu harus nurut gitu. Oke. Jadi nggak bisa kayak gitu ya. Oke. Jadi aku mau nggak mau langsung ambil keputusan nggak bisa atau boleh gitu. Ada nggak lu masuk ke titik paling rendah dalam hidup lu selama 3 tahun di Taiwan ini? Wah, kalau titik paling rendah sih pernah kok. Apa tuh? Kayak misalnya kerja udah capek, terus ngelihat nilai hasil ujian tuh udah drop banget, terus dengar kabar orang di rumah juga lagi nggak enak gitu kan, terus kayak ya udah down banget lah itu, udah mungkin udah capek banget kayaknya untuk restart itu udah susah banget kayaknya, udah gak kuat. Kapan itu terjadinya? Itu kemarin di pertengahan tahun lalu. Jadi ngerasa down banget ngelihat nilai yang tadinya udah bagus dibentuk dari semester 1-2, terus di semester itu nilainya kayak turun banget tuh, langsung kayak wah nggak bisa nih kayak gini gitu kan. Terus ngedengar dari kabar orang rumah juga nggak enak, terus mungkin kerjaan udah capek juga, jadi ke bawah semuanya ketumpuk, terus ngerasa down banget. Oke. Terus gimana lo untuk restart tuh akhirnya? Kemarin sih sempat ya nenangin diri dulu gitu kan, karena ikut organisasi minta izin lah untuk nggak ikut aktif dulu di beberapa kegiatan. Jadi emang benar-benar fokus apa dulu yang perlu dikerjain gitu kan, apa dulu yang perlu diselesaikan, terus diselesaikan satu persatu dan dibangkitkan lagi moodnya untuk berorganisasi dan melakukan kegiatan yang lainnya. Dalam hidup lu, siapa yang orang yang paling berjasa? Kalau orang paling berjasa udah pasti ibu. Karena untuk ibu sendiri ya perjuangannya benar-benar luar biasa banget sih. Kalau ibu itu ya maaf sih, sebelumnya emang udah cerai sama ayah dari lama, dari pas aku kecil. Jadi emang ibu itu benar-benar kerja ke luar negeri, terus pulang ke Indonesia yang benar-benar ninggalin aku tuh dari kecil banget, dan aku diurusin sama nenek. Jadi dan sampai di titik sekarang pun ibu juga masih memberikan saran, terus memberikan motivasi-motivasi untuk ke depannya menjalani hidup bagaimana. Jadi kalau untuk orang paling berjasa, ibu sih. Kata-kata ibu yang paling lu suka, yang selalu ingat kata-katanya? Kalau kata-kata ibu sih, jangan terlalu mendengarkan kata orang lain. Fokus aja untuk memperbaiki dirimu sendiri gitu. Dan ya emang kata-kata itu bener sih kok. Jadi nggak perlu hal-hal yang kayak mungkin ngedistract atau mungkin membuat diri kita down itu, kayak jangan dipikirin lama-lama lah. Fokus aja, kita tuh maunya apa, fokus kita apa gitu. Jadi lebih fokus untuk melakukan itu gitu. Jadi nggak terlalu fokus dengan omongan yang ini, omongan yang itu gitu. Jadi lebih fokus ke diri sendiri aja. Kalau ibu sekarang lagi nonton, lu mau ngomong apa sama ibu? Kalau ibu mungkin lagi nonton nih. Kalau mungkin ibu lagi nonton, ya alhamdulillah sekarang anaknya belum sukses tapi sedang diusahakan untuk sukses. Dan pesan lagi untuk ibu? Ya Apip bangga lah punya ibu seperti ibu yang berjuang sangat keras untuk keluarga dan juga teman-teman Apip juga. Dan ya kalau untuk ibu bener-bener nggak ada lawan lah, nggak ada lawan. Udah paling OP banget lah, overpower sekali ibu. Sebelum kita selesai nih, gue punya 5 pertanyaan yang lo harus jawab dalam waktu 1 detik. Wih. Gak usah mikir terlalu panjang. Oke. Oke. Kalau ada ujian online pas lagi shift malam, milihnya apa? 1, kerjakan sambil jaga mesin, atau doa dosennya lupa? Doa dosennya lupa. Kalau ada pilihan nih, lebih gampang ngejar target produksi atau ngejar deadline tugas kuliah? Ngejar deadline. Deadline apa? Tugas kuliah. Oke. Paling sering kepegang duluan di tas, HP buat absen kerja, atau laptop buat Zoom di kelas? Laptop buat Zoom. Oke. Kalau lagi stres, pilih hiburan apa? Tidur kayak batu atau scroll TikTok sampai lupa tugas? Tidur.
Kalau ada dosen minta tugas dadakan, reaksi pertama, siapa? Yang kedua, maaf, internet saya lagi lemot. Siapa? Keren. Oke, Mas Afif, thank you banget udah Iya, kok. hadir di sini di Ruang Taiwan. Moga-moga dari cerita lo bisa menginspirasi Amin. banyak teman-teman PMI untuk jangan lupa dengan cita-cita dan Betul. semua dimulai dengan investasi kepada diri sendiri. Betul. Ya, ada yang mau lu sampaikan ke teman-teman PMI yang masih ragu-ragu mungkin atau gua kuliah lagi nggak ya gitu? Silakan. Kalau untuk teman-teman PMI yang masih ragu untuk kuliah atau menambah pengetahuan, lanjutin studinya mungkin, jangan ragu. Yang penting dijalanin aja dulu, dicoba. Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman lah. Karena siapa tahu setelah keluar bisa menemukan hal yang ingin dilakukan lagi ke depannya. Jadi tetap improve. Oke, jadi jangan menyerah. Oke, thank you. Terima kasih banget Iya, Mas terima Afif kasih, datang Ko ke sini. Agung. Sip.